Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk memuji Tuhan dan mendengarkan firman-Nya. Dan mari kita bernyanyi bersama. Kasih karunia dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus yang menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Amin. Mazmur 51 ayat 13. Janganlah membuang aku depanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Demikian firman Tuhan bagi kita saat ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Daud adalah seorang yang sangat percaya dan beriman kepada Tuhan, di mana Daud meyakini bahwa Roh Tuhanlah yang memampukan dia untuk melakukan segala sesuatu yang telah dia alami. Ketika dia menghadapi situasi yang sulit, Roh Tuhanlah yang memberikan kekuatan bagi dia, sehingga dia berdaya, sehingga dia tidak takut. Ketika dia menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang raja, Roh Tuhanlah yang memampukan dia untuk menjadi seorang pemimpin, untuk memikirkan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Namun suatu ketika Daud pernah mengalami kegagalan dalam hidupnya ketika dia mencoba untuk mengambil istrinya Uria. Namun walaupun dalam situasi itu Roh Tuhan sebenarnya sudah berbicara dalam hati seorang Daud, tapi Daud tidak mengindahkan apa itu kata dari Roh itu sendiri. Sehingga Daud jatuh kepada perbuatan dosa. Dan ternyata setelah Daud jatuh ke dalam perbuatan dosa, Nabi Nathan mengatakan apa yang sesungguhnya yang sudah dilakukan oleh Raja Daud. Dan Daud mengetahui bahwa ketika Roh Tuhan sudah tidak lagi bersama-sama dengan dia akan sama seperti Saul yang ditolak oleh Tuhan dan mungkin sekali akan gagal dalam segala kehidupannya. Gagal dalam menjadi seorang pemimpin, gagal dalam mendapatkan kasih karunia yang daripada Tuhan, bahkan dalam perjalanan hidupnya dia akan selalu berpikir menurut kehendaknya sendiri atau menurut kemauannya sendiri. Hal inilah yang sudah dimengerti Daud ketika Nathan memperingatkan kepada dia, dan dia akhirnya memohon kepada Tuhan supaya Tuhan tidak membuangnya dari hadapan Tuhan dan tidak mengambil Roh Tuhan dari dirinya. Karena kalau Roh Tuhan diambil dari Daud, itu berarti bahwa Daud bukan lagi seorang raja yang dikehendaki Tuhan, bahwa Daud bukan lagi seorang yang akan berjalan seiring dengan kehendak Tuhan, bahwa Daud tidak akan lagi menerima hikmat yang daripada Tuhan kalau sudah Roh Tuhan diambil daripadanya.
Namun kalau roh Tuhan masih ada dalam Daud, bahwa Daud nantinya akan senantiasa mengerjakan tugasnya sebagai seorang raja, sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Bahwa ketika ada tantangan, ada hal yang menyulitkan, Daud akan selalu berpengharapan kepada Tuhan. Karena roh Tuhan itulah daya atau kekuatan yang mengarahkan Daud untuk senantiasa mengandalkan Tuhan. Hal ini yang mau kita lihat dari nas kita hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bahwa Tuhan sudah menganugerahkan Roh Kudus kepada kita masing-masing. Yesus sudah berjanji kepada kita bahwa ketika Dia terangkat ke sorga, dan Roh Kudus yang akan diutus Tuhan Yesus untuk menjaga hati orang-orang percaya, mengarahkan hati orang percaya, dan supaya orang percaya itu mengetahui mana yang baik dan yang jahat, serta untuk mengenal siapa itu Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita hargai apa yang diajarkan oleh Roh Kudus kepada hati kita, kepada diri kita, supaya arah langkah kita seturut dengan kehendak Tuhan. Supaya ketika kita percaya kepada Tuhan, kita senantiasa mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki di tengah-tengah kehidupan kita. Namun kalau kita tidak menghargai apa itu Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kita akan mengerjakan apa yang menurut kehendak kita, apa yang menurut diri kita baik bagi kita. Yang padahal sesungguhnya endingnya belum tentu seperti yang kita kehendaki. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Roh Kudus senantiasa bersuara dalam hati kita. Mari kita lihat, mari kita dengarkan apa itu yang disuarakan oleh Roh Kudus kepada kita ketika kita mengerjakan sesuatu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka senantiasa kemauan Tuhan yang akan kita kerjakan, bukan kehendak kita. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, Roh Kudus yang akan menggerakkan kita tengah-tengah kehidupan kita, dan hargailah itu. Amin. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu bagi kami. Dan terima kasih karena Roh Kudus telah Tuhan taruh di dalam hati kami. Sehingga Roh Kudus yang akan berbicara senantiasa bagi hati kami, bagi diri kami, agar kami mengerjakan apa itu kehendak Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, Roh-Mu yang bersuara senantiasa mengerahkan kehidupan kami. Ketika kami bersama dengan keluarga kami, ketika kami di lingkungan pekerjaan, ketika kami di lingkungan pelayanan kami masing-masing, bahkan ketika kami menjadi seorang warga negara di tengah-tengah bangsa kami ini, kiranya Roh Kudus yang mengajari kami ya Tuhan, agar kami menjadi seorang Kristen, seorang yang percaya, seorang yang taat, yang mendengarkan apa itu kata yang daripada Roh Kudus, agar kehendak kami, perbuatan kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, kami ini adalah manusia yang penuh dengan dosa, ampuni kami, sehingga kami layak di hadapan-Mu. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.